Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara dengan NIM 0701012008. Saya dari kelas A2 program studi Aqidah Filsafat Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang ar-ruh pada mata kuliah Al-Arabiyah lil Falasifah 2. Baik, langsung saja kita ke bab yang pertama, yaitu kosakata. Yang pertama ar-ruh, yaitu ruh. Yang kedua ya'rofu, yaitu mengetahui atau definisi. Yang ketiga majhulatan, yaitu tidak diketahui. Yang keempat harakuhu, yaitu mesin. Yang kelima sur'ati, yaitu cepat. Yang keenam an-nafsi, yaitu tubuh. Yang ketujuh nafahtu, yaitu meniupkan atau ruh. Yang kedelapan jauharu, yaitu esensi. Yang kesembilan ar-rahbati, yaitu keinginan. Yang kesepuluh bud'i, yaitu lambat. Untuk selanjutnya yaitu bab kedua tentang bahasa Arab dan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruh. Ar-ruhu ya'raful islamar ruha ala annaha a'damu makhluqatillahi azza wa jalla wa aktsaruha ahammiyatan wa qad dzukirtu fil Qur'anil Karim fil aditi mil mawadi wa minha dzikrullahi ta'ala fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Surat Al-Hajar, yaitu yang artinya ruh dalam definisi Islam. Ruh sebagai makhluk terbesar Tuhan yang Maha Esa. Dan yang paling penting telah disebutkan dalam Al-Quran di banyak tempat, seperti firman Allah, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Surat Al-Hajar. Kita lanjut di ayat sambungannya yang selanjutnya. Wa qad nasabaha azza wa jalla lahu li ta'dimi wa tabjilir ruhi farada azza wa jalla bi ilmihal kamil fala tazalu ma hiyatur ruhi majhulatan wa la ya'lamuha illallah. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Yang artinya Allah telah menghubungkan dengan hal itu dan untuk memuliakan jiwa. Hanya Allah lah yang maha kuasa dan yang memiliki pengetahuannya yang lengkap. Dan karena sifat jiwa masih belum diketahui dan dia tidak mengetahuinya, Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, dan katakanlah, ruh itu dari perintah Tuhanku, dan kamu tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Ar-ruhu fil falsafati abbara aflatuna ar-ruhi bi annaha jauharul insani wa kainu natuhu wa muharrikuh wa dzakara bi annar ruha tatakawwanu min nafsi wal aqli war raghbah. Amma Aristu faqad arrafa ar-ruha ala annaha markazul wujudi wa qad jama'ar ruha ma'al jasati wa lam yu'tabar wujuduha mustaqillah. Yang artinya roh dalam filsafat Plato melalui roh sebagai esensi manusia dan menjadi mesin, dan mengatakan bahwa roh itu terdiri dari jiwa dan pikiran dan keinginan. Sedangkan Aristoteles mendefinisikan roh itu sebagai pusat keberadaan. Roh bersatu dengan tubuh
tidak dianggap keberadaan independen. An-nafsu tu'abbarun nafsa fil lughati ar-ruh au ad-dami au al-jasad wahtalafat ats-tsaqafatu fi tafsiriha walam yasil ahadun ila tafsirin daqiqi linafsi wa fasarrahal ba'du bi annaha nasatu yufarraqul kainatil hayyata an ghairiha wa yumayyizuha wa fasyaral ba'du kalimah, yang artinya mengekspresikan diri dalam bahasa jiwa atau darah atau tubuh dan budaya yang berbeda dalam interpretasinya, dan tidak ada yang sampai pada interpretasi yang sama persis dan ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai aktivitas yang membedakan makhluk hidup dari organisme lain dan membedakannya, dan dinyatakan oleh beberapa orang sebagai kekuatan yang mempromosikan umat manusia dan memuji dia, atau salah satu fungsi sistem saraf. Wa abbaru anhal ba'du bi annaha quwwatun tanhadu bil insani wa tuhyih au ihda wadha'ifil jihazil asabiyyin nafsi hasabat tadhkiri wa tahnih. Fan-nafsu mudzakkaratu wa muannatsatun fil wa'ti nafsih. Wa idza qasadna bihat ta'nitsa takunu bima'nal insani bisaklin kamilin bi jasadihi wa ruhih wa amma bitadhkiri yu'sadu bihar ruh, yang artinya beberapa menafsirkan kata jiwa menurut maskulin dan feminin, jiwa laki-laki dan perempuan pada saat yang sama. Jika niat kita oleh rasa feminisasi manusia sepenuhnya dengan tubuh dan jiwanya, dan mengingat roh yang dimaksud. Yang selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu tentang al-farqu baina an-nafsi war-ruh. Al-farqu bainan nafsi war-ruhillahi subhanahu wa ta'ala khaliqur ruh wal alami biha wala tujadu tariqatul li ma'rifati mahiyatiha bisa babin firadillahi ta'ala bi ma'rifati sya'niha. Hunaka farqum baina dzikrir ruhi wan nafsi fil Qur'anil Karim. Fa Allahu azza wa jalla ya'rafun nafsa bil jasati yang tertibatihima ma'an. Faqala ta'ala wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bis sinni wal juru'a qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dhalimun, yang artinya perbedaan antara tubuh dan roh. Perbedaan antara tubuh dan roh itu Allah menciptakan roh dan yang ada di dalamnya. Tidak ada cara untuk mengetahuinya, melainkan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan ada perbedaan antara penyebutan ruh dan tubuh dalam Al-Quran yang mulia. Allah itu mengidentifikasi jiwa dan tubuh ketika mereka terhubung bersama. Allah berfirman, "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya, atau balasan yang sama. Dan barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang yang zalim."
Al-Maidah ayat 45. Wa yuqalu inna ruha la tusamma ruhan idza kanat dakhilal jasad. Walakin idza kharajat minhu summayat ruhan. Sifatur ruhi wal jasadi wan nafsir ruhu min amrillahi wahdah. Wa bitali la tutlaku minha illa af'alul khair. Al-aqlu huwa jihazun udwiyyu khalaqahullahu azza wa jalla li ta'min nafsi li musa'adatiha fit tafkiri wa hifdil ma'lumatu wa tahliluha wa isdaru rududil af'alil munasibah, yang artinya dikatakan bahwa jiwa tidak disebut roh jika berada di dalam tubuh, tetapi jika dia keluar darinya dan disebut roh. Sifat-sifat roh jasad itu semata-mata atas perintah Allah, dan karenanya tidak ada yang dapat dilepaskan darinya kecuali perbuatan Allah. Al-qalbu huwa miftahul lil aqli wa yuqalu bi annahu yu'ti rududa af'ali wa ya'malu bisur'atin akhbara min sur'atil aqli. An-nafsu murtabitatum bil ajza'il madiyati mil hayah wa idza matal insanu qata'ah. Yaqulul ulama inna ruha tartabi'u bi insani mu'adhu khalqihi fi batni ummih wa tartabitu fihi ingda khurujihi mid dunya ingdama yanam wa fil hayatil barzakhiyati fayuqalu bi anna arwahal mawta tatalaqa wa tata'arafu wa tus'iru biha yajri haulaha wa ingadal ba'thi wan nusuri wa yaumil qiyamah ar-ruhu asla'u mil jasad fatattakhifur ruhu bisur'atil harakah wa bud'i harakatil jasad, yang artinya pikiran adalah organ yang diciptakan oleh Allah untuk menopang jiwa, untuk membantunya dalam berpikir dan memahami informasi dan analisis, sehingga terjadi tanggapan yang sesuai dengan perbuatan. Hati adalah kunci dari pikiran dan dikatakan untuk memberikan refleks dan bertindak lebih cepat. Tubuh terhubung dengan bagian material kehidupan, dan jika seseorang meninggal, ia terputus. Para ilmuwan mengatakan bahwa roh manusia itu terhubung sejak penciptanya di dalam rahim ibunya, dan terkait dengannya ketika dia keluar dari dunia. Ketika mereka tidur, dan dalam alam barzakh kehidupan, dikatakan bahwa jiwa-jiwa orang mati berkumpul, berkenalan dan merasakan apa yang terjadi di sekitar, dan kapan kebangkitan. Ruh lebih cepat dari tubuh, sehingga ruh dicirikan oleh gerakan cepat dan gerakan tubuh lambat. Masuk ke kesimpulan, yaitu ruh sebagai makhluk terbesar Allah dan paling penting. Roh dalam filsafat Plato yaitu roh sebagai esensi manusia dan tubuh yang menjadi mesinnya, dan mengatakan bahwa roh terdiri dari jiwa, pikiran, dan keinginan. Dan sedangkan Aristoteles mendefinisikan roh sebagai pusat keberadaan. Roh bersatu dengan tubuh, tidak dianggap ada jika independen atau terpisah. Ada perbedaan antara penyebutan ruh dan tubuh dalam Al-Quran. Allah mengidentifikasikan jiwa dan tubuh ketika mereka terhubung bersama, dan dikatakan bahwa jiwa tidak disebut roh jika berada di dalam tubuh, tetapi jika dia keluar darinya, itu disebut dengan roh. Pikiran adalah organ yang diciptakan oleh Allah untuk menopang jiwa, untuk membantunya dalam berpikir dan memahami informasi dan analisis sehingga terjadi tanggapan yang sesuai dengan perbuatan. Hati adalah kunci dari pikiran dan dikatakan untuk memberikan refleks dan bertindak lebih cepat. Tubuh terhubung dengan bagian material kehidupan, dan jika seorang meninggal, ia terputus. Para ilmuwan mengatakan bahwa roh manusia terhubung sejak penciptanya di dalam rahim ibunya, dan terkait dengannya
ketika dia keluar dari dunia. Ketika mereka tidur, dalam alam barzah dikatakan bahwa jiwa-jiwa orang mati itu berkumpul, berkenalan, dan merasakan apa yang terjadi di sekitar. Dalam hal bangkit atau bangun, ruh lebih cepat dari tubuh, sehingga ruh dicirikan oleh gerakan cepat, sedangkan gerakan tubuh itu lambat. Sekian penjelasan dari saya mengenai ruh. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.